Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Oh, bahkan saat simbol api dan STG turun ke Patriark Frostdrake, dia menghunus pedang. Meskipun tidak mungkin untuk mengetahui dengan tepat jenis bahan apa itu dibuat, itu jelas semacam baja dingin. Terukir di permukaannya adalah desain yang tampak seperti kepingan salju, serta dua kata salju yang angkuh. Ini bukan senjata energi, itu adalah pedang yang sebenarnya. Aku butuh 2 siklus 60 tahun dan seluruh kumpulan baja kepingan salju untuk menempa pedang salju hautiku. Dan sekarang, nak, aku akan mengambil darahmu dengan itu. Begitu pedang itu keluar di tempat terbuka, kepingan salju memenuhi langit, dan energi pedang yang menindas terbebani. Dari cara Patriark Frostdrake berdiri di sana di tengah salju, dia tampak seperti pendekar pedang yang sempurna, tipe individu yang sombong dan kesepian yang akan mencari lawan yang layak seumur hidupnya. Cahaya pedang menyala, dan simbol api dan STG ditaklukkan. Baik pedang Cosmic Sunflare maupun pedang Dewa Jiwa Es tidak cocok untuk Patriark Frostdrake. Selanjutnya, dia menyerang, menggunakan pedang salju yang angkuh untuk mengungkapkan variasi seni pedangnya yang tak terhitung jumlahnya. Saat salju turun, dia memotong, mengiris, meremukkan, menusuk, dan memutar. Dia menggunakan lusinan teknik, masing-masing diisi dengan kekuatan dan kecepatan yang luar biasa. Pedang Dewa Jiwa Es jelas tidak kalah dengan pedang salju yang angkuh, namun, juga tampaknya tidak mampu menghadapinya. Tidak butuh waktu lama bagi Yang Qi untuk menyadari bahwa Patriark Frostdrake sepenuhnya pantas mendapatkan reputasi yang telah dia sebutkan. Dia jelas yang terbaik dari yang terbaik dalam hal keterampilan dengan pedang. Namun, itu berarti dia adalah lawan yang sempurna untuk membantu Yang Qi meningkatkan keterampilan pedangnya sendiri. Tanpa ragu-ragu, dia melepaskan 2 aliran energi pedang lagi. Keterampilan pedangmu yang biasa-biasa saja seperti permainan anak-anak, kata Patriark Frostdrake, matanya berkilat dengan cahaya ganas. Ambil langkah ini. Malam yang membeku. Teknik pedangnya berubah, pedang salju yang angkuh tiba-tiba berhenti bergerak, dan pusaran energi sejati muncul di sekitarnya. Energi yang mengalir menyebabkan cahaya terdistorsi, membuat seluruh pulau menjadi malam yang gelap gulita. Kemudian, Patriark Frostdrake menghilang ke dalam kegelapan. Tidak ada cahaya sama sekali, bahkan api yang membakar dari Cosmic Sunflare Sword Yang Qi tidak mampu bersinar, apalagi jenis energi lainnya. Pergerakan dari teknik pedang Patriark Frostdrake, Freezing Night, merebut keberuntungan dari langit dan bumi untuk membelokkan cahaya, dan membuat orang kehilangan akal sehatnya. Bahkan indera keenam mistis pun tidak bisa melakukan apapun untuk melawannya. Tentu saja, ini bukan teknik yang ditemukan oleh Patriark Frostdrake sendiri. Tekniknya sebenarnya adalah seni pedang dari masa lalu yang jauh, yang diciptakan oleh beberapa Great Sage yang spektakuler. Yang Qi tahu bahwa dia dalam bahaya besar, dan dengan cepat menarik 2 aliran energi pedangnya kembali ke dalam dirinya untuk membentuk penghalang pertahanan. Dia tidak menggunakan kekuatan dari God Mammoth penghancur neraka, karena dia sebagian besar tertarik untuk meningkatkan teknik pedangnya, dan ingin melihat dengan tepat apa yang mampu dilakukan oleh Patriark Frostdrake. Bahkan saat dia menarik kembali energi pedangnya, semburan rasa dingin menusuk melalui perisainya, mengalahkan pedang Cosmic Sunflare dan menembus kulitnya ke meridiannya. Bintang terbang, Patriark Frostdrake berkata dengan suara dingin. Bam, Yang Qi menyapu pedang Dewa Jiwa Es miliknya, berharap menemukan pedang salju yang angkuh. Bagaimanapun, pedang salju yang angkuh tampaknya muncul dan menghilang secara acak. Tiba-tiba, tepat ketika pedang Dewa Jiwa Es hampir mencapainya, pedang itu menghilang, dan semuanya menjadi cerah dan cerah kembali. Yang Qi berdiri di sana, pakaiannya compang camping, bahunya berdarah dari tempat pedang salju yang angkuh menghantamnya. Jelas, teknik pedangnya sendiri baru saja kalah, dan tidak mampu memblokir pedang Patriark Frostdrake, yang bisa mengguncang langit dan bumi sampai pada titik di mana hantu dan dewa menangis. Agak jauh, Patriark Frostdrake berdiri di sana, melihat darah yang menetes dari pedangnya. Sambil tersenyum, dia berkata, pernah mendengar ungkapan Jack of all trades, Master of none, itulah tepatnya teknik pedang Anda. Bahkan mendapatkan pedang Dewa Jiwa Es tidak akan membantumu. Pada kenyataannya, darah Yang Qi murni dan hampir transparan, seperti Sagefire porselen. Tetapi karena segel Dewa Iblis, itu tampak berwarna merah cerah, sama seperti Live Caesar biasa. Teknik pedang apa itu? Yang Qi menjawab dengan dingin. Itu pasti tidak ditemukan olehmu.
Anda mungkin seorang nona relief Caesar, tetapi Anda tidak mungkin melakukan gerakan seperti itu. Ayo, setidaknya beritahu saya nama-nama kuda-kudanya. Ini jelas semacam seni pedang kuno. Matamu tajam, bocah, kata Patriark Frostdrake, matanya berkilauan. Teknik pedang ini berasal dari sisa-sisa manual pedang yang kutemukan, sesuatu yang ditemukan di masa lalu. Ini memiliki 7 gerakan malam pembekuan, bintang terbang, angin bergemuruh, bulan rusak, awan mengejutkan, hukum Ravage, surga Ravish. Satu-satunya gerakan yang saya gunakan sejauh ini adalah malam pembekuan dan bintang terbang, dan sudah, Anda terluka. Dan itu karena saya menahan diri. Jadi apa yang Anda pikirkan Anda tidak akan bertahan lama dengan energi pedang saya di dalam diri Anda? Biar ku beritahu, begitu energi pedangku memasuki lawan, mustahil untuk mengusirnya. Kecuali saya secara pribadi membantu, Anda akan mati lebih cepat daripada nanti. Pada akhirnya, itu akan meledakkan lautan energimu, jadi kecuali jika kamu berlutut dan dengan hormat menyerahkan pedang Dewa Jiwa Es, kamu akan mati. Ini teknik pedang yang bagus, kata Yang Qi, mengabaikan ancaman. Ekspresi serius di wajahnya, dia mengangkat pedangnya dan memberi hormat kepada Patriark Frostdrake. Terlepas dari apakah dalam hal seni energi atau teknik pedang, kamu adalah atasanku. Pedangmu luar biasa dan layak dihormati, dan aku hanya bisa mengucapkan terima kasih atas tips bertarung yang telah kau berikan. Tolong tunjukkan padaku sisa gerakanmu. Jangan menahan apapun. Dan jika kamu akhirnya terbunuh, jangan khawatir, aku akan membiarkan mayatmu tetap utuh. Apa Patriark Frostdrake berseru, tampak terkejut. Apakah kamu tidak mengalami masalah karena energi pedangku melihat ke atas? Dia menyadari bahwa area di mana kulit Yang Qi telah diiris benar-benar sembuh, dan tidak ada tanda-tanda darah. Kulitnya tampak sama berkilau seperti sebelumnya, dan sebenarnya, tampak berdenyut dengan lebih banyak energi daripada sebelumnya, seperti ombak yang menerjang pantai. Tolong, lanjutkan dengan sisa gerakanmu, kata Yang Qi, mengacungkan pedangnya dan terlihat sangat serius. Saat ini, dia tampak seperti menyatu dengan pedangnya, dan sebaliknya. Dia hanya menunggu di sana dengan tenang agar Patriark Frostdrake bergerak, yang membuatnya tampak lebih menakutkan daripada jika dia melancarkan serangan. Tiba-tiba, Patriark Frostdrake merasa dirinya gemetar. Yang Qi tampaknya telah berubah menjadi orang yang berbeda, mencapai tingkat yang lebih tinggi dalam hal energi pedang, kemauan pedang, dan sikap pedang. Seolah-olah ditikam telah mengubahnya dari orang bodoh menjadi jenius yang sempurna. Malam yang membeku, bintang terbang, angin bergemuruh, bulan rusak, awan mengejutkan. Patriark Frostdrake memiliki firasat buruk, dan karena itu, terbang ke udara dan tidak menahan apa-apa, menyerang dengan 5 gerakan berturut-turut dengan cepat, masing-masing dirancang untuk membunuh lawannya. Dalam sekejap mata, pulau itu hancur, batu-batu besar berubah menjadi debu, dan tanah rata. Setelah mengalami 5 gerakan pedang ini, bekas pulau bunga persik akan segera menghilang ke laut timur dan menjadi bagian dari masa lalu. Yang Qi telah menggabungkan pemikiran dan pikirannya dengan pedangnya, dan dengan demikian tidak sadar akan batas antara dirinya dan senjatanya. Pada saat itu, pedang kosmik Sunflare dan pedang Dewa Jiwa Es miliknya benar-benar menyatu, menjadi pedang tunggal, campuran yin dan yang, ekspresi tertinggi dari kekuatan asal-usul alam semesta. Suara dentang terdengar saat pedangnya melawan kekuatan memutar dari malam pembekuan. Apapun gerakan yang dilakukan Patriark Frostdrake, sepertinya Yang Qi mampu menemukan Haughty Snow Sword dan menghadapinya secara langsung. Yang Qi sekarang dapat secara langsung merasakan aspek misterius dari teknik pedang, dan dengan demikian, dengan mudah dapat mengalahkan malam pembekuan dan bintang terbang. Ketika angin bergemuruh datang, energi pedang menjadi seperti hujan yang jatuh tertiup angin. Sebelum Yang Qi bahkan bisa mendeteksi dari mana asalnya, cahaya pedang tiba-tiba tepat di tenggorokannya. Adapun Broken Moon, bagi Yang Qi seperti seorang pendekar pedang yang terbang melintasi langit dan membelah bulan purnama menjadi 2. Akhirnya adalah langkah terakhir, Shocking Cloud. Dia tiba-tiba menemukan dirinya di tengah lautan awan, dipenuhi jutaan demi jutaan ombak yang menerjang. Menghadapi gerakan ini tampaknya mendorong potensinya lebih jauh, mendorongnya ke puncak lainnya. Teknik pedang kosmik Sunflare dan pedang Dewa Jiwa Es seperti naga kembar yang mengalir di langit, meluncurkan aliran energi pedang yang tak terhitung jumlahnya. Bam! Akhirnya, Yang Qi dan Patriark Frostdrake berpisah, terbang menjauh satu sama lain untuk mendarat di kedua ujung pulau, menempatkan mereka terpisah beberapa kilometer. Pulau itu sekarang dipenuhi dengan jurang-jurang yang saling bersilangan yang tak terhitung jumlahnya, di mana air laut mengalir. Mata air juga telah dihancurkan, melepaskan sejumlah besar energi dingin ke area tersebut.
Lebih banyak luka bisa dilihat di Yang Qi, termasuk di leher, dahi, dan perutnya. Ketiganya berasal dari Rustling Wind, Broken Moon, dan Shocking Cloud. Namun, tidak satu pun dari 3 luka yang tampak sangat serius. Sekarang, Patriark Frostdrake terlalu terkejut untuk berbicara. Itu terutama benar ketika dia melihat luka Yang Qi sembuh di depan matanya sendiri. Dalam beberapa napas waktu, mereka benar-benar hilang. Patriark Frostdrake sangat akrab dengan teknik pedangnya sendiri, dan tahu betapa mematikannya semua gerakan itu. Faktanya, pukulan yang dia mendaratkan di tenggorokan Yang Qi seharusnya cukup kuat untuk memotong puncak gunung dengan bersih. Namun, itu seperti goresan belaka baginya. Adapun Broken Moon dan Shocking Cloud, mereka sangat tangguh, tetapi hanya menimbulkan luka sementara. Baiklah, kata Yang Qi, kamu punya 2 gerakan lagi, kan hukum merusak dan surga Ravish, mari kita lihat mereka. Dalam pertempuran teknik pedang yang mendalam ini, Yang Qi mendapat manfaat yang signifikan. Tidak diragukan lagi bahwa Patriark Frostdrake adalah pendekar pedang kelas 1, dan elit di antara nonari Levisacers. Dia memiliki teknik pedang dari masa lalu yang jauh, dan meskipun tidak mungkin untuk mengatakan berapa lama pria itu telah membenamkan dirinya dalam studinya, satu hal yang pasti setiap posisi dalam kumpulan teknik pedang berbeda, dan mengandung arti yang bervariasi. Namun, pada akhirnya, semuanya dirancang sebagai gerakan membunuh. 5 kuda-kuda sempurna, malam pembekuan, bintang terbang, bulan patah, angin bergemuruh, dan awan mengejutkan telah mengiris Yang Qi penuh lubang, dan bukan karena fakta bahwa kekuatan dari God Mammoth penghancur neraka membuatnya hampir kebal terhadap segala jenis senjata, dia pasti sudah mati beberapa kali. Dari itu saja Yang Qi dapat mengetahui seberapa dalam teknik pedang Patriark Frostdrake, dan itu adalah jenis hal yang akan membutuhkan banyak waktu untuk dikuasai. Hanya setahun yang lalu, Yang Qi adalah salah satu elit muda di Yanhaven, anak nakal yang tidak lebih dari seekor katak di dalam sumur. Bagi seseorang untuk maju dengan cara yang spektakuler dalam waktu sesingkat itu adalah sesuatu yang jarang terlihat, bahkan di zaman kuno. Teknik pedang, sikap seni bela diri, dan pencerahan adalah semua hal yang membutuhkan waktu dan pelatihan. Kelalaian di satu bidang saja akan menyebabkan kekurangan besar. Dan fakta bahwa Patriark Frostdrake telah hidup selama ratusan tahun menunjukkan bahwa dia mungkin telah bekerja dengan teknik pedang ini untuk jangka waktu yang hampir sama. Ketika seorang pangmuda melawan seorang pria tua dengan ratusan tahun latihan di bawah ikat pinggangnya, itu wajar bahwa yang terakhir akan memiliki keuntungan yang jelas. Yang Qi sangat menyadari hal itu, namun, belum siap untuk mengakui kekalahan. Sebaliknya, dia bersemangat, dan ingin bertarung lebih keras dengan harapan dapat meningkatkan tekniknya sendiri. Dan dia bahkan berharap untuk keluar sebagai yang teratas pada akhirnya. Tentu saja, sejauh ini, Patriark Frostdrake hanya melepaskan 5 kuda dari dao pedang kuno miliknya. Dia masih memiliki 2 lagi, yaitu Ravagelau dan Ravish Heaven. Bersama-sama, mereka membentuk pepatah kuno untuk merusak hukum dan menggerahkan surga, yang menyiratkan menentang segala macam hukum dan prinsip. Kedua jurus itu benar-benar berbeda dari 5 jurus sebelumnya, dan jelas dirancang untuk menjadi yang terkuat dari semuanya, jenis kungfu yang paling pamungkas, kartu Tram. Yang Qi sangat ingin melihat mereka, tapi sayangnya, Patriark Frostdrake belum menggunakan mereka. Patriark Frostdrake bisa merasakan apa yang sedang dilakukan Yang Qi. Dia tahu bahwa lawan ini lebih rendah darinya dalam hal teknik pedang, tetapi pada saat yang sama, tidak mungkin untuk dikalahkan. Itu seperti melawan sejenis iblis atau raksasa. Lebih buruk lagi, semakin sengit Patriark Frostdrake bertarung, semakin banyak lawan muda ini tampaknya meningkat. Itu membuatnya merasa seperti dia telah mengambil peran sebagai guru. Bahkan, dia sudah memikirkan bagaimana cara melarikan diri dari situasi tersebut. Namun, dia masih tidak bisa pasrah pada kenyataan bahwa Yang Qi memiliki pedang Dewa Jiwa Es. Pedang itu terlalu menarik baginya, mengingat itu adalah tiketnya untuk mencapai level legendaris. Level Levisaging pada dasarnya adalah tentang membangun cadangan yang cukup untuk merebut kehidupan berulang kali. Hanya legendaris yang benar-benar mulai menerima manfaat dari budidaya seni energi, dan dapat terhubung dengan langit dan bumi. 9 fase tingkat seni energi adalah tentang menjangkau untuk melakukan kontak dengan energi vital. 9 tingkat Levisaging adalah tentang membentuk kembali tubuh kedagingan dan membangun fondasi yang kuat untuk melangkah ke tingkat legendaris. Dengan umur panjang yang cukup untuk bekerja dengannya, legendaris akan dengan mudah dapat bekerja untuk mendapatkan pencerahan hukum magis dan transformasinya. Kesenjangan antara nonari Levisager dan legendari bahkan lebih besar dari itu antara Master of Energy dan Levisager.
Patriark Frostdrake telah menjadi nonari Leviathan selama bertahun-tahun, dan tidak pernah mampu membuat dorongan terakhir itu ke level berikutnya. Sekarang dia akhirnya memiliki kesempatan, dia tidak akan melepaskannya dengan mudah. Melihat Yang Qi, dia mengertakkan gigi dan berkata, "Baiklah, Pang. Karena Anda ingin mati, saya akan mengakomodasi Anda." Dua jurus terakhir, Ravagelau dan Ravish Heaven, sangat mematikan sehingga mereka akan membunuhmu bahkan sebelum kamu menumpahkan darah. Dan jika mereka benar-benar mengambil darah, itu berarti malapetaka bagi seluruh dunia, sebuah kehancuran yang melibatkan sungai darah dan jutaan mayat. Sejak saya menguasai dua gerakan ini sampai sekarang, saya belum pernah menggunakannya untuk membunuh satu pun makhluk hidup. Tapi sekarang, saya akan menggunakannya pada Anda, bahkan jika itu berarti saya akhirnya bingung. Wow, kata Yang Qi. Meskipun dia menganggap gerakan itu mematikan, fakta bahwa itu bisa menyebabkan kebingungan membuatnya lebih menarik dari sebelumnya. Bagaimanapun, orang lain mungkin takut akan kekacauan, tetapi bukan Yang Qi. Kekuatan dari God Mammoth penghancur neraka dirancang untuk membantai iblis dan monster, dan menghancurkan neraka. Jadi mengapa dia mungkin takut akan kekacauan? 1. Waktu untuk mati. Hukum kehancuran. Dengan mata merah Patriark Frostdrake menyapu pedangnya, auranya langsung berubah menjadi sesuatu seperti dewa hantu yang tak terduga dari dunia bawah. Langit menjadi gelap, dan cahaya matahari dan bulan menjadi kabur saat ratapan dewa hantu memenuhi udara. Adapun pedang salju yang angkuh, tiba-tiba pedang itu tampak ternoda oleh aura yang menyerupai hantu dan dewa, tetapi pada saat yang sama, tidak ada keduanya. Itu adalah aura dewa hantu yang menjulang hingga batas surga, yang meremehkan kekuatan surgawi, dan yang menolak hukum magis. Hukum rusak. Kemudian, Patriark Frostdrake tiba-tiba menghilang, dengan cara yang sama seperti yang Qi miliki ketika menguasai dao serangan cepat yang tak ada bandingannya. Satu gerakan Patriark Frostdrake menghancurkan hukum alam dan magis yang tak terhitung jumlahnya, dan menuntut agar nyawa diambil. Itu menghantam pikiran Yang Qi dengan sangat keras sehingga dia tidak bisa berpikir, dan hanya bisa berdiri di sana menunggu untuk dibantai. Satu gerakan pedang menghancurkan hukum alam, merusak hukum magis, dan menyerang hati dan pikiran. Itu hanya luar biasa. Meskipun penguasaan dao serangan cepat Yang Qi setara dengan ini dalam beberapa hal, ada elemen ajaib pada teknik pedang ini yang jauh melampauinya. Bagaimanapun, ini adalah teknik yang diciptakan oleh seorang Great Sage dari masa lalu yang jauh, berdasarkan pencerahan yang tidak mungkin dapat ditandingi oleh seni pukulan maut Yang Qi. Gunakan satu teknik pedang untuk menghancurkan segudang hukum. Itu benar-benar hukum yang merusak. Dalam sekejap mata, kekuatan God Mammoth penghancur neraka bergerak, dan Yang Qi sadar. Tanpa memikirkannya, dia menyapu pedang Dewa Jiwa Es di depannya untuk menemui pedang Patriark Frostdrake. Pada saat yang sama, auranya melonjak, dan armor pelat Dewa Infernal miliknya tersapu untuk menutupi setiap bagian dari dirinya. Ketika pedang salju yang angkuh bertemu dengan pedang Dewa Jiwa Es, aura mereka meledak dalam badai proyeksi pedang. Dalam sekejap mata, pedang Dewa Jiwa Es disingkirkan, dan pedang salju yang angkuh menusuk ke arah armor piring Dewa Neraka. Namun, armor Yang Qi sudah berwarna seperti porselen, dan tidak peduli seberapa tajam pedang Patriark Frostdrake, yang bisa dilakukannya hanyalah menggores permukaannya. Surga menggerahkan. Cahaya jahat bersinar di mata Patriark Frostdrake, membuatnya tampak seperti telah dirasuki oleh sejumlah dewa iblis, dan bahwa dia siap untuk menantang legiun dewa untuk berperang. Cahaya cemerlang bersinar dari hauti Snow Sword-nya, energi pedang dalam bentuk banyak bintang besar yang pertama naik tinggi ke langit, lalu jatuh untuk berkumpul di ujung pedangnya. Satu serangan pedang menembus langit. Hukum merusak, surga Ravish. Menentang semua hukum dan prinsip. Patriark Frostdrake yakin bahwa pedangnya akan mampu menaklukkan setiap rintangan, dan oleh karena itu, tidak peduli seberapa kuat armor Yang Qi, atau seberapa berlimpah energi sejatinya, itu tidak akan mampu menghentikan serangan ini. Gerakan pedang yang satu ini sekuat badai bintang jatuh. Jurus pedang yang satu ini bisa memusnahkan semua bentuk kehidupan. Ujung pedang itu mengandung kekuatan yang sepertinya mampu menyerap hati dan pikiran, serta menyedot seluruh tubuh Yang Qi. Setiap upaya untuk menghindar, menghindari, atau melawan akan menggelikan. Satu-satunya pilihan adalah bertemu langsung. Oh, cahaya pedang bersinar terang saat pedang salju yang angkuh akhirnya menembus armor pelat Dewa Neraka dan bersiap untuk memasuki tubuh Yang Qi dan mengambil semua kekuatan hidupnya. Mata Patriark Frostdrake segera mulai berkilauan dengan cahaya kesuksesan. Tapi kemudian, pedang salju angkuhnya tiba-tiba berhenti bergerak. Saat armor pelat Dewa Neraka ditusuk, tiba-tiba bersinar dengan cahaya cemerlang, dan kemudian menjadi hidup.
Suara retak terdengar saat itu tiba-tiba mengirim serangan balik besar-besaran ke pedang, yang mulai bergetar keras. Kemudian, retakan muncul di permukaannya, yang melebar, bersinar, hingga pedang itu hancur. Potongan pecahan pedang yang tak terhitung jumlahnya meledak, terbang di udara ke segala arah. Pada akhirnya, itu tidak pernah menembus sepenuhnya melalui Infernal Deity Plate Armor, dan bahkan dihancurkan olehnya. Kemudian, serangan balik menyapu Meridian Patriarch Frost Drake, memaksanya untuk batuk seteguk darah. Ketidakpercayaan memenuhi matanya bagaimana mungkin pedang salju yang angkuh, dan hukum Ravage yang mematikan, Ravish Heaven bergerak, tidak dapat menembus energi sejati pertahanan orang ini hanya seorang legendaris yang bisa melakukan hal seperti itu. Bahkan seorang Nonari Levisazer yang menghadapi serangan seperti itu seharusnya dibunuh. Namun, apa yang terjadi selanjutnya bahkan lebih tak terbayangkan. Sebuah tangan terulur, berdenyut dengan medan energi yang bisa mengendalikan segalanya. Bahkan sebelum dia bisa bereaksi, itu menempel di tenggorokannya, mengirimkan aliran energi sejati ke wilayah dantiannya. Baru saat itulah dia menyadari betapa kuatnya energi sejati yang Ki itu melampaui level manusia biasa. Dengan gemetar, Patriarch Frost Drake berkata, apakah kamu bahkan manusia-manusia tidak mungkin memiliki energi sejati sekuat ini? Tubuh manusia tidak bisa menerimanya. Faktanya, kamu lebih kuat dari beberapa iblis purba. Siapa kamu? Anda pasti bukan dari benua ini. Jangan bilang kamu dari benua Quick Dawn. Benua gempa fajar yang Ki menggelengkan kepalanya. Tidak, saya dari benua kaya subur. Baiklah, Patriarch Frost Drake, sekarang maukah Anda memberitahu saya tentang aliansi kain kafan surga? Siapa Tuan Muda Kain Kafan Surga? Bahkan saat dia berbicara, dia menggunakan energi sejatinya untuk mencari Patriarch Frost Drake secara menyeluruh, mengungkapkan manual pedang kecil, serta botol pil obat kecil yang tidak lebih besar dari botol tembakau, yang berisi beberapa kacang berwarna hijau yang sangat kecil. Meskipun ukurannya kecil, mereka jelas sangat kuat, dan satu hirupan aroma mereka menegaskan bahwa mereka adalah semacam harta yang melampaui obat-obatan bermutu tinggi. Dirancang untuk mengisi kembali darah dan energi, dan untuk meningkatkan keilahian yang baru lahir, itu jelas bukan jenis pil yang bisa dibuat oleh orang biasa. Adapun manual pedang, itu sangat kuno, dan bahkan tidak terbuat dari kertas, melainkan sejenis kulit. Sekilas melihatnya, dan jelas itu adalah semacam teknik misterius dan kuat. Bahkan, sampulnya tidak memiliki nama, dan bagian dalamnya hanya berisi 7 halaman. Setiap halaman menampilkan salah satu gerakan yang baru saja digunakan Patriarch Frost Drake, dijelaskan dalam teks padat disertai dengan ilustrasi kecil. Faktanya, informasinya sangat kecil sehingga orang biasa bahkan tidak akan bisa membacanya, hanya ahli top seperti Yang Ki yang memiliki penglihatan yang diperlukan untuk melihat detailnya. Ilustrasinya seukuran sebutir beras, dan kata-katanya, 1.000.000 kali lebih kecil. Mempertimbangkan semua itu, sulit untuk menentukan berapa banyak informasi yang sebenarnya terkandung dalam buku itu. Setelah menuangkan energi sejati ke dalam buku, Yang Ki merasa seperti jiwanya ditarik ke dalam teks, di mana ia menemukan gundukan pemakaman yang terbuat dari pedang. Di tengah gundukan pemakaman ada pelatihan individu yang bangga dan menantang surga dengan pedang, menyempurnakan teknik untuk membantai dao besar, untuk menghancurkan belenggu surga, dan untuk mengakhiri hukum alam yang tak terhitung banyaknya. Untungnya, Yang Ki memiliki tekad yang sangat kuat, dan mampu menarik pikirannya keluar dari buku, yang kemudian dia lemparkan ke cincin ibu jarinya. 1. Dalam hal ini, kebingungan secara harfiah berarti masuknya setan. Tapi ada sedikit nuansa. Kedua karakter tersebut adalah bagian dari idiom 4 karakter yang merupakan ekspresi umum dalam bahasa Cina. Jika diterjemahkan secara harfiah, itu berarti melewati api dan setan masuk. Saat ini digunakan secara kiasan untuk berarti terpesona, terserap, benar-benar setia, terobsesi dengan Del. Tapi awalnya kembali ke Buddhisme dan Taoisme, dan akan merujuk pada situasi di mana seseorang secara salah fokus pada halusinasi yang muncul selama meditasi. Dalam hal ini, suruh iblis masuk menyiratkan bahwa orang tersebut akan bertindak seolah-olah mereka kerasukan. Dalam novel Wuxia, istilah tersebut pada dasarnya memiliki arti yang sama, di mana seorang seniman bela diri berlatih seni bela diri internal mereka secara tidak benar dan sebagai akibatnya menderita penderitaan mental atau fisik. Secara tradisional, itu diterjemahkan sebagai penyimpangan api dalam novel Kung Fu dan Wuxia, film, Del. Ketika saya menerjemahkan novel kultivasi, saya sedikit memutar istilah itu dan menyebutnya penyimpangan kultivasi. Dalam perikop ini, hanya 2 karakter terakhir dari idiom 4 kata yang digunakan, untuk meminta iblis masuk. Mengingat sifat ceritanya,
saya pikir itu bisa ditafsirkan baik secara kiasan maupun harfiah. Pada saat ini, rasa takut mencengkeram hati Patriark Frostdrake. Dia tidak lagi memiliki pikiran untuk mengambil pedang Dewa Jiwa Es. Bagaimanapun, dia tahu bahwa hidupnya ada di tangan lawannya. Hanya siapa kamu, bagaimana kamu begitu kuat, mengapa Anda menginginkan informasi tentang aliansi kain kafan surga? Aku yang mengajukan pertanyaan di sini, jawab Yang Qi dingin. Katakan padaku apa yang ingin aku ketahui. Sambil menggenggam erat leher Patriark Frostdrake, dia menambahkan, kalau tidak, aku akan meledakkan lautan energimu. Dan kau tahu apa yang akan terjadi jika aku melakukan itu? Ya, tentu saja. Patriark Frostdrake tergagap. Aliansi Kain Kafan Surga adalah koalisi yang dibentuk secara pribadi oleh Tuan Muda Kain Kafan Surga. Sudah ada ratusan organisasi yang lebih kecil di seluruh lautan yang telah bergabung. Markas aliansi berada di Pulau Iblis Surgawi di tengah laut kekacauan. Orang-orang mengatakan bahwa Tuan Muda Surga Kafan sebenarnya adalah putra dari Kafan Suci Petapa Agung yang sangat kuat dari Gunung Gantung. Tuan Muda adalah seorang legendaris, dan dia datang ke sini dengan tujuan khusus untuk membentuk aliansi kekuatan untuk membawa transformasi besar ke seluruh langit dan bumi. Dia akan mengubah seluruh benua kaya subur. Oh, dan dia juga datang untuk membalas dendam. Pembalasan dendam, Yang Qi bertanya. Balas dendam terhadap siapa? Patriark Frostdrake sama sekali tidak ragu untuk menjawab, seolah-olah dia khawatir dia mungkin berbicara terlalu lambat, dan akibatnya Yang Qi akan membunuhnya dengan tidak sabar. Seharusnya, ini bukan pertama kalinya Tuan Muda Kain Kafan Surga datang ke sini. Bertahun-tahun yang lalu, dalam perjalanan pertamanya, dia bertemu putra mahkota dari Institut Demi Immortal. Ketika mereka bertarung, Tuan Muda kalah, dan terpaksa melarikan diri kembali ke Gunung Gantung. Putra mahkota lagi, pikir Yang Qi. Yah, jika Tuan Muda Kain Kafan Surga ini melawan putra mahkota, maka itu hal yang baik untukku. Lagi pula, dia adalah iblis-iblis. Ras yang berbeda berpikir secara berbeda, jadi bukan berarti aku bisa langsung berteman dengannya. Mengetahui bahwa hidupnya dipertaruhkan, dan tidak ingin menahan apapun, Patriark Frostdrake melanjutkan, masyarakat putra mahkota sangat besar, dan memiliki koneksi ke banyak organisasi besar di negeri ini. Itu sebabnya Tuan Muda Shroudhaven membentuk koalisi, untuk memiliki cukup banyak orang untuk melawan Crown Prince Society jika perlu. Selama kompetisi seni bela diri antar lembaga, Tuan Muda Shroudhaven akan bergerak, secara resmi menantang putra mahkota, dan membunuhnya. Itu akan memberinya reputasi yang akan bertahan sepanjang masa. Begitu, kata Yang Qi. Bagus sekali. Ngomong-ngomong, pil obat apa yang baru saja kulepas darimu, mereka sepertinya bukan sesuatu yang bisa dibuat oleh Levisacer. Itu adalah hadiah dari Tuan Muda Kain Kafan Surga. Mereka disebut Nascent Divinity Pills, dan bahan dasarnya adalah obat ilahi dari luar surga. Anda tidak akan pernah menemukan pil seperti itu di benua kaya subur. Benua kita terlalu rendah. Aku mengerti, kata Yang Qi. Sekarang setelah dia memiliki jawaban atas pertanyaannya, dia perlu memikirkan apa yang tersirat di dalamnya. Adapun Patriark Frostdrake, dia berkata, tolong, selamatkan hidupku. Tidak mudah untuk berlatih kultivasi sampai saat ini. Saya tidak ingin mati. Aku bisa menjadi pelayanmu. Aku akan bekerja keras untukmu. Saya akan merasa sedikit tidak nyaman memiliki pelayan sekuat Anda, kata Yang Qi sambil tertawa. Tapi aku tidak akan membunuhmu. Tentu saja, aku tidak bisa membiarkanmu pergi begitu saja. Aku akan mengambil energi pedangmu sehingga kamu tidak bisa melakukan kejahatan lagi. Aliansi Shroudhaven didirikan oleh salah satu Demon Folk, jadi tidak mungkin mereka ada gunanya. Mulai sekarang, Anda akan menjadi mata dan telinga saya di sana. Jika kamu melakukan pekerjaan dengan baik, pada akhirnya, aku akan membuka segel energi pedangmu. Dengan itu, dia mengirimkan aliran energi sejati yang kuat ke Patriark Frostdrake. Patriark Frostdrake menjerit ketika 7 pedang kecil energi sejati muncul di wilayah dantiannya, yang mewakili 7 gerakan pembunuhannya dari malam pembekuan, bintang terbang, angin gemerisik, bulan rusak, awan mengejutkan, hukum Ravage, dan Ravish Heaven. Itu adalah semua energi pedang yang telah dia kembangkan dengan susah payah selama bertahun-tahun. Yang Qi ingin menguasai 7 gerakan pedang yang sama, dan jika dia harus melatihnya dengan cara biasa, siapa yang tahu berapa lama dia akan melakukannya. Tetapi jika dia hanya mengekstrak energi pedang, maka dia bisa menguasainya hanya dalam beberapa hari. Kebanyakan orang tidak bisa melakukan hal seperti itu. Konflik energi sejati yang heterogen akan terlalu parah. Tetapi dengan Healthy Recruitable, itu akan menjadi hal yang mudah bagi Yang Qi. Tanpa ragu-ragu,
dia mengeluarkan 7 pedang kecil dari dalam Patriarch Frost Drake, yang kemudian merosot lemas seperti balon kempis. Meskipun dia masih seorang Nonary Leviathan, akan sulit untuk menemukan Nonary Leviathan lain yang lebih lemah darinya. Faktanya, mungkin akan mudah bagi Octonary Leviathan puncak untuk mengalahkannya dalam pertempuran. Yang Qi telah mengambil kayu bakar dari bawah ketel, dan sebagai hasilnya Patriarch Frost Drake tidak dapat mencegah permusuhan muncul di matanya. Apa, kamu membenciku sampai mati sekarang? Tidak apa-apa. Saya juga akan memberi tanda segel pada Anda sehingga Anda dapat menghubungi saya jika perlu. Pada saat yang sama, jika Anda memiliki pikiran untuk melewati saya, Anda akan selesai untuk selamanya. Dengan itu, dia mengirim sebagian energi sejati dari segel Dewa Iblis ke Patriarch Frost Drake. Dia sudah benar-benar putus asa. Bahkan setelah mengedarkan energi sejatinya sendiri ke seluruh tubuhnya, dia tidak tahu di mana tanda segel itu. Namun, dia bisa merasakan bahwa Yang Qi benar-benar memiliki kendali penuh atas dirinya. Mulai sekarang, tidak mungkin baginya untuk bekerja melawan Yang Qi. Dia hanya bisa melakukan apa yang dia katakan, dan berharap Yang Qi entah bagaimana akhirnya membuat dirinya terbunuh. Dengan itu, Yang Qi terbang ke udara, dan tepat sebelum dia menghilang ke lautan awan, berkata, "Jaga dirimu, Patriarch Frost Drake." Patriarch Frost Drake merosot ke tanah pulau yang baru saja dia hancurkan dengan energi pedangnya. Pada saat ini, dia kecewa, dan hampir merasa ingin menenggelamkan dirinya ke dalam air untuk bunuh diri. Namun, setelah beberapa waktu berlalu, dia memutuskan bahwa bunuh diri mungkin bukanlah hal terbaik untuk dilakukan. Terbang ke udara, dia menuju ke kejauhan. Dan dengan demikian, Yang Qi berhasil menempatkan pion ke dalam aliansi kain kafan surga. Pion itu pasti akan berguna di masa depan, terutama ketika konflik pecah antara Crown Prince Society dan aliansi Shroud Heaven. Persis seperti pepatah lama, ketika burung kicau dan kerang berkelahi, nelayan diuntungkan. Merasa sangat senang dengan bagaimana semuanya berubah, Yang Qi kembali ke arah Institut Demi Immortal. Berkat cara bermainnya, dia sekarang bisa secara terbuka menunjukkan kekuatan yang jauh lebih dekat dengan level aslinya. Kombinasi pedang Cosmic Sunflare dengan pedang Dewa Jiwa Es, dan 7 teknik lain yang dia peroleh, akan memungkinkan dia untuk mendominasi dan kemungkinan membunuh siapapun di level Leviathan, bahkan Nonary Leviathan. Dia sekarang bisa menghancurkan siapapun di tingkat kultivasinya tanpa bergantung pada kekuatan God Mammoth penghancur neraka, yang berarti menempatkan semua siswa lain di Institut Demi Immortal di tempat mereka bukanlah tugas yang sulit. Tentu saja, Institut Demi Immortal adalah tempat yang misterius dan tak terduga, dan ada banyak ahli di antara siswa konklav, beberapa dari mereka mungkin lebih kuat daripada kultivator nakal Patriarch Frost Drake. Karena itu, dia tidak bisa lengah. Tetapi dalam kondisinya saat ini, dia yakin bahwa dia masih bisa melampaui salah satu dari mereka. Saat dia terbang kembali, dia mengambil 7 aliran energi pedang yang dia ambil dari Patriarch Frost Drake dan memurnikannya di Hellfire Crucible miliknya. Segera, mereka menjadi bagian dari teknik pedangnya sendiri. Sekarang, dia benar-benar ahli pedang, sama seperti pendekar pedang lainnya yang telah menghabiskan 100 tahun atau lebih tenggelam dalam mempelajari senjata. Tidak butuh waktu lama baginya untuk meninggalkan Laut Timur dan mencapai Institut Demi Immortal. Dia tidak membuat keributan besar, tetapi sebaliknya, kembali ke tempat tinggalnya dan mengirim pesan ke Li He, He Jili, Hua Yinhu dan Liang Dong. Keempat saudaranya yang disumpah adalah Leviathans sekarang, dan merupakan siswa elit. Sepanjang waktu sejak dipromosikan, mereka tetap tinggal di sekolah tinggi siswa elit, membuat Yun Hailan atau masyarakat putra mahkota tidak mungkin melakukan apapun terhadap mereka. Bagaimanapun, pembunuhan dilarang di sana. Karena alasan itulah, belum lama ini, Jiang Fan, Gu Fenxian, dan yang lainnya telah mengeluarkan Yang Qi dari perguruan tinggi siswa elit sebelum mencoba melakukan apapun padanya. Jika tidak, mereka akan dihukum. Begitu dia mengirim pesannya, keempat temannya tiba di pelipisnya, semuanya sangat bersemangat. "Saudaraku, apakah kamu sudah mendengar?" Lydia berkata. "Sesuatu yang besar terjadi. Song Haisan dan Gu Fenxian sudah mati. Mereka pergi dengan siswa elit lain bernama Jiang Fan, dan disergap dan dibunuh oleh beberapa iblis-iblis. Sudah ada penyelidikan, dan Jiang Fan dan beberapa anggota lain dari putra mahkota masyarakat dihukum karena masalah ini. Tentu saja, bagi kami, ini adalah hal yang hebat." Yang Qi mengangguk. "Kau benar, itu hal yang baik untuk kita. Saya kira mereka menggali kuburan mereka sendiri." Tentu saja, dia tidak mengatakan apa-apa tentang keterlibatannya dalam masalah ini. Jika mereka tahu, dan kemudian masalah itu terungkap, mereka tidak dapat menyangkal terlibat.
Dan semakin sedikit orang yang tahu tentang kebenaran, semakin baik. Lagi pula, jika mereka ditangkap oleh orang yang salah, mungkin saja seni energi pencarian jiwa dapat digunakan untuk mengekstrak kebenaran dari mereka. Terdengar sangat berwibawa, Hua Yinhu berkata, sepertinya institut juga tahu tentang kematian Chu Tiange. Aula pemasyarakatan menugaskan beberapa tetua untuk menyelidiki. Mereka sudah menginterogasi semua orang dari Genleman Society yang hadir hari itu. Untungnya, mereka semua menceritakan kisah yang sama. Setelah memasuki pegunungan Finkors, mereka berpisah dari Chu Tiange, dan tidak pernah melihatnya lagi. Saya kira tidak ada yang membicarakan pertemuan itu dengan kami, karena para tetua tidak pernah datang untuk mengajukan pertanyaan. Sepertinya kita benar-benar sudah jelas sekarang. Yang Qi mengangguk. Baik, untuk saat ini, mari kita menundukkan kepala dan fokus pada kultivasi kita. Dalam perjalanan pulang ke rumah, saya menemukan beberapa harta yang seharusnya bisa membantu Anda semua. Dan saya juga menemukan beberapa keberuntungan saya sendiri yang akan membantu selama kompetisi seni bela diri. Ini akan menjadi kesempatan sempurna untuk membuat nama untuk diri kita sendiri. Dengan itu, dia bersiap untuk mengambil mata air kekuatan kehidupan. Tetapi kemudian, dia berhenti bergerak dan berkata, kakak apa yang datang berkunjung. Sesuatu seperti angin sepoi-sepoi bisa terdengar dari luar, disertai dengan suara. Kami dari Genleman Society. Saudara muda Yang, tolong keluar untuk mengobrol sebentar. Sebelum Yang Qi dapat memberikan mata air kekuatan hidup kepada saudara-saudaranya, orang-orang dari masyarakat tuan-tuan datang berkunjung. Oleh karena itu, ia dan keempat temannya terbang ke atas pelipisnya. Di sana, 3 orang sedang menunggunya. 2 adalah wanita dan 1 adalah pria, dan dari aura yang mereka pancarkan, mereka bukanlah siswa elit. Mereka adalah siswa konklav. Selanjutnya, pakaian mereka disulam dengan karakter platinum bertuliskan demi immortal. Itu adalah bukti lebih lanjut bahwa mereka adalah siswa konklav. Berada di konklav adalah posisi suci yang hanya bisa diimpikan oleh banyak siswa di demi Immortal Institute. Itu adalah posisi kekuatan sejati. Li He dan yang lainnya tampak terkejut, dan dengan cepat menundukkan kepala mereka dengan hormat. Hormat kami, kakak tertua. Siswa konklav diperlakukan dengan sangat penting oleh institut, dan diberi banyak sumber daya dengan harapan mereka akan menjadi legendaris. Legendaris adalah kekuatan sejati di dalam institut, dan siswa yang berada di level itu disebut orang baru yang suci. Sebagian besar siswa lain di institut akan merasa sangat tertekan ketika menghadapi siswa konklav. Tapi Yang Qi sama sekali tidak terkesan. Kembali ke rumah, dia telah membunuh hantu iblis Senari dan Septenari, dan bahkan menghadapi kaisar hantu Yama yang tak terkalahkan. Dia juga memiliki banyak saudara kandung, dengan siapa dia menghadapi Viscount iblis-iblis. Setelah itu, dia telah menaklukkan pedang Dewa Jiwa Es, menangkap Patriark Frost Drake Nonari Caesar, dan kemudian mengubahnya menjadi pion di aliansi Shroud Heaven. Mengingat dia telah melakukan semua itu, dia tidak akan terintimidasi oleh siapapun selain seorang legendaris. Melihat ketiga siswa konklav dengan tenang, dia berkata, masalah apa yang harus didiskusikan oleh masyarakat tuan-tuan dengan saya? Beraninya kau berbicara begitu tidak sopan kepada kami. Salah satu siswi berkata dengan dingin. Dia memiliki mata berbentuk almond dengan wajah yang sangat menarik. Dia juga membawa pedang hijau panjang di tangannya, sarungnya jelas terbuat dari kulit setan yang tidak dikenal, dan ditaburi dengan banyak permata. Dari fluktuasi energi sejati yang memancar dari pedang itu jelas sangat tajam, dan jika energi pedangnya dilepaskan, itu akan mengejutkan intinya. Kalian baru saja mencapai level Leviathan dan menjadi siswa elit. Kamu pikir kamu siapa kamu bisa bersikap tegar di depan mahasiswa baru, atau mahasiswa dari kampus luar atau dalam, tapi apa yang membuatmu berani berbicara seperti itu kepada kami? 1. Rupanya, wanita muda ini telah memutuskan bahwa Yang Qi pantas menerima hukuman, karena aliran energi pedang tiba-tiba keluar dari gagang pedangnya, bergerak seperti ular untuk membungkus Yang Qi. Rupanya, rencananya adalah memotong rambut Yang Qi sebagai peringatan. 2. Aturan untuk siswa konklav di dalam College of Elite Students sangat ketat, mereka tidak menggunakan kekerasan. Namun, selama mereka tidak membunuh atau melukai salah satu siswa elit, mereka biasanya dapat melakukan apa yang mereka inginkan. Tanpa meluangkan waktu untuk berpikir, Yang Qi mengulurkan tangan dan menjepit 2 jari ke bawah aliran cahaya pedang yang seperti ular. Sebagai tanggapan, cahaya memutar dan terdistorsi, namun, tidak bisa membebaskan dirinya sendiri. Kemudian, api menyembur dari jari-jarinya, memicu energi pedang dan mengubahnya menjadi debu. Elder Sister dari Genleman Society,
saya khawatir Anda masih perlu melatih energi pedang Anda. Itu tidak cukup kuat untuk menyakitiku. Dengar, aku agak sibuk dengan kultivasiku saat ini. Jika Anda memiliki sesuatu yang ingin Anda katakan, katakan. Kalau tidak, saya akan kembali dan Anda bisa melihat diri Anda keluar. 3. Mata wanita muda itu berkilat kaget. Rupanya, dia tidak percaya bahwa Yang Qi telah benar-benar menghilangkan energi pedangnya. Meskipun dia hanya mengirimkan sedikit, dia berada di puncak Queenary Leviathan, sedangkan Yang Qi baru saja menjadi Leviathan. The Gentleman's Society telah melakukan penelitian terhadap Yang Qi. Mereka tahu bahwa dia baru saja menerobos beberapa bulan yang lalu, jadi jelas, seharusnya tidak mungkin baginya untuk melawan Queenary Leviathan. Selama ratusan demi ratusan ribu tahun institut itu ada, kadang-kadang ada orang jenius yang bisa melakukan hal seperti itu. Misalnya, putra mahkota, dan ada anggota tertentu dari generasi senior yang seperti itu ketika mereka masih muda. Namun, menurut informasi yang dikumpulkan oleh Gentleman's Society, Yang Qi tidak menunjukkan tanda-tanda seperti itu. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?